Nah, ada berapa macam jenis i'rab? Berikutnya kita akan bahas tentang i'rab. I'rabun. I'rabun. Ya. Apa itu i'rab? I'rab itu mudahnya sih ya, kedudukan kata ketika berada dalam sebuah kalimat. Secara mudahnya, i'rab itu adalah kedudukan kata ketika berada dalam sebuah kalimat yang sempurna. Itu mudahnya. Nah, ada berapa macam jenis i'rab? I'rab itu semuanya ada 4. Kita uraikan satu persatu. Pertama yang disebut dengan rofa. Rof'un. Rof'un itu atau rofa itu adalah i'rab yang sangat dasar. Pada mulanya i'rab itu adalah rofa. I'rab itu pada awalnya, i'rab sebuah kata pada awalnya adalah rofa. Rofa itu adalah artinya tinggi. Dan i'rab sebuah kata, baik isim maupun fi'il, pada mulanya adalah tinggi alias rofa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nasab. Nasab, nasbun. Secara bahasa nasbun itu artinya tegak. Nah, nasab ini adalah kedudukan sebuah kata isim atau fi'il ketika dia diawali oleh huruf-huruf nasab atau karena diawali oleh sebuah kata yang membuatnya menjadi nasab. Dan nasab ini mengenai isim dan juga fi'il. Yang ketiga adalah yang disebut dengan khofad, khofdun, atau istilah yang lainnya adalah jarun, jar. Khofad ini adalah sebuah kata, tepatnya isim, ketika diawali oleh huruf jar atau mudhof sehingga kata tersebut menjadi mudhof ilaih. Nah, dari segi bahasa khofdun itu artinya adalah rendah. Nah, kalau rofa itu ciri dasarnya adalah domah. Kalau nasab ciri utamanya adalah fathah, ciri dasarnya. Sedangkan khofad ciri dasarnya adalah kasroh. Nah, kasroh itu adalah harokat yang ada di bawah garis, di bawah huruf. Makanya disebut dengan khofad. Artinya rendah atau di bawah. Atau istilahnya jar. Jar itu menarik harokat yang tadinya di atas menjadi di bawah. Kalau khofad itu artinya rendah, maka kalau jar itu artinya adalah menarik. Maksudnya menarik dari harokat yang tertinggi di atas ini domah menjadi ke bawah. Maka sebuah kata yang diawali oleh huruf jar, maka kata itu menjadi kasroh, ditarik dari atas menjadi ke bawah, sehingga menjadi rendah. Maka orang kadang menyebutnya adalah khofad, kadang menyebutnya adalah jar. Jadi jar dan khofad itu dua istilah untuk maksud yang sama itu. Nah, yang keempat, i'rab yang keempat adalah jazmun. Jazmun itu cirinya adalah sukun. Ujung sebuah kata ketika dalam posisi i'rabnya jazm, itu harokat akhirnya ciri utamanya adalah sukun. Itu 4 jenis i'rab. Rofa, nasab, jar, dan jazm. Nah, sekarang kita akan bahas. Rofa itu mengenai apa saja? Nasab apa saja? Jar apa saja? Jazm apa saja? Nah, sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa i'rab itu hanya mengenai
isim dan fi'il saja. Huruf tidak ada i'rabnya. Huruf itu mabni. Huruf itu tidak memiliki kedudukan dalam kalimat. Sedangkan i'rab itu hanya berlaku atau mengenai isim dan fi'il saja tanpa huruf. Nah, rofa itu mengenai apa? Atau rofa itu berkenaan dengan apa? Rofa itu bisa mengenai isim, bisa mengenai fi'il. Nasab juga bisa mengenai isim, bisa mengenai fi'il. Nah, sedangkan jar atau khafad itu hanya mengenai isim saja. Sedangkan jazm hanya mengenai fi'il saja. Itu. Jadi, kesimpulannya, rofa itu mengenai isim dan fi'il. Nasab juga mengenai isim dan fi'il. Sedangkan jar hanya mengenai isim. Dan jazm hanya mengenai fi'il. Itu saja. Pertama yang harus kita ingat adalah bahwa i'rab itu hanya mengenai isim dan fi'il saja, tanpa huruf. Nah, sekarang berikutnya yang kedua adalah isim itu i'rabnya apa saja. Nah, kita coba buat rumusan. Isim itu i'rabnya 1. Rofa, 2. Nasab, 3. Jar. Jar atau khafad ya. Gitu. Ini isim. I'rab isim ada 3. Begitupun fi'il. I'rabnya ada 3. Yakni rofa, lalu nasab, yang ketiga jazm. Jadi baik isim maupun fi'il i'rabnya sama-sama 3. Tetapi 2 yang sama, yang satunya beda. Rofa, isim ada, fi'il ada. Nasab, isim ada, fi'il ada. Tetapi jar atau khafad hanya mengenai isim. Dan jazm sebaliknya hanya mengenai fi'il. Itu saja ya. Sehingga kesimpulannya jazm hanya untuk fi'il, jar atau khafad hanya untuk isim. Sedangkan nasab dan rofa bisa mengenai isim, juga bisa mengenai fi'il. Rofa itu kan ciri utamanya domah, huruf terakhirnya. Nah, ya harokat domah itu ada pada isim, ada pada fi'il. Nasab, ciri utamanya itu harokat akhirnya adalah fathah. Bisa mengenai isim, bisa mengenai fi'il. Sedangkan jar atau khafad itu ciri utamanya harokat akhirnya adalah kasroh. Nah, kasroh hanya mengenai isim, tidak ke fi'il. Dan jazm, ciri utamanya adalah harokat terakhirnya sukun. Dan harokat sukun hanya mengenai fi'il, tanpa isim. Gitu aja.